Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya, dengan ridhonya, dengan kebaikannya, kita semua masih berkumpul di rumahnya Allah dalam keadaan sehat dan walafiat. Salam dan salawat kita panjatkan bagi junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak di yaumil mahsyar wajah kita ini bercahaya, sehingga baginda Nabi ini mengenal kita sebagai umat-umatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat pengurus Masjid Sunda Kelapa ya, yang dirahmati Allah Subhanahu. Semoga masjid ini kembali ramai kembali ya. Para guru, para ustadz, para kiai yang hadir di sini, para ustazah yang hadir di sini, saya doakan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam berkahnya, selalu dalam ridhonya. Allahu akbar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema hari ini ya, tema pagi ini adalah bagaimana kita sembuh dari satu penyakit dengan bacaan Al-Fatihah. Ya. Sebelum kita memulai dengan materinya, barangkali ada yang bisa dilihatkan di video ini. Bisa? Sudah? Oke, baik. Saya lanjutkan bahwa sesungguhnya kita setiap hari membaca Al-Fatihah ya Bu ya. Iya. Al-Fatihah ini bacaan kalau dalam Al-Qur'an ya, kita buka ya, Al-Qur'an itu ada di halaman pertama, di pembukaan ya. Kenapa Al-Fatihah itu taruhnya di depan? Kenapa enggak di belakang? Kenapa enggak di tengah-tengah ya? Karena memang Al-Fatihah itu pintunya ya, pintunya. Saya sedikit cerita ketika saya di Kuala Lumpur nangani orang sakit kanker paru-paru ya. Tidak ada lain ketika mereka memanggil saya ke sana, modalnya saya cuma Al-Fatihah Pak ya. Modalnya Al-Fatihah. Ada gak lanjutannya? Ada. Namun yang membuat Allah mengangkat penyakitnya itu karena bacaan Al-Fatihah, Allah ridho. Nah ini loh. Karena Allah ridho dengan Fatihahnya, dengan ayatnya, maka Allah mencabut penyakitnya. Yang tadinya harus 24 kali kemo, cukup 8 kali, saya bilang berhenti. Nah setelah berhenti, terapi 4 bulan setengah, Allah angkat. Ya. Kepalanya sampai botak gak? Botak. Kemudian saya kasih garam Himalaya, lalu kemudian saya campurkan dengan lidah buaya. Alhamdulillah setelah tumbuh lebih banyak warna hitamnya ketimbang putihnya, padahal umurnya 62 tahun. Bagi Allah nggak ada yang mungkin ya Bu ya. Saya banyak kegiatan di Bandung. Salah satu yang agak di Bandung yang membuat fenomenal itu kemarin adalah selepas Idul Fitri, ada salah satu ibu mertua dari seorang petinggi di Bandung ya. Dia sakit kanker usus. Kanker usus. Kalau ada di sini ada orang Bandung, ada yang kenal namanya Bunda Empet. Ya. Terkenal dia di Bandung.
Dia sakit kanker usus sehingga kurang lebih hampir setahun dia tidak bisa ikut pengajian, ya nggak bisa ikut pengajian, sehingga hanya berbaring saja. Seperti biasa kita sebagai orang umum sering melakukan pengobatan alternatif ya. Nah ini yang saya perlu cek, kalau pengobatan alternatifnya membuat kita jauh dari Allah, mendingan kita sakit aja ya, sayang sama pahala kita, sayang sama haji kita, sayang sama tahajud kita, karena habis itu ya. Lalu kemudian dia berdoa saja sambil dia ikuti ya terapi di rumah sakit. Saya harus mengatakan kalau di sini ada para dokter, semua ilmu kedokteran baik ya, karena mereka belajar dan mereka menguasai. Namun ada keajaiban yang memang para dokter tidak punya. Itu siapa punya? Allah. Jadi setelah di kemo 4 kali, si Bunda Empet ini ya merasa bahwa harus ada pengobatan secara syar'inya nih. Alhamdulillah waktu itu saya emang sudah ditakdirkan mengisi salah satu acara dan akhirnya saya diminta untuk menterapi setiap 2 minggu sekali ke Bandung. Alhamdulillah lewati fase Ramadan, di mana Ramadan itu doa-doa orang yang apapun pasti Allah terima. Selepas Ramadan dia sembuh total. Sampai dokternya bertanya, "Ibu berobatnya di mana sampai kanker ususnya ini sembuh dan kankernya itu langsung hilang?" Ya. Saya juga nggak tahu kalau tiba-tiba pada waktu itu beliau waktu habis Lebaran saya ngisi acara di Al Jabar, kemudian dia bertanya, dia menyampaikan bahwa saya sembuh, ya karena Kang Den, saya disebutnya Kang Den karena emang di Bandung sering disebut itu. Saya bilang bukan saya, Allah Subhanahu Wa Taala yang menyembuhkan, Allah yang ridhokan. Ya, maka sebelum saya lanjutkan, barangkali sudah bisa videonya? Belum? Ya. Jadi setelah Ramadan beliau sembuh. Dan selepas dari Ramadan sampai hari ini, di handphone saya ini kalau ada yang konsultasi, kalau ada yang bertanya atau ingin terapi, saya juga sampai bicara sama Allah, ya Allah bagaimana ceritanya yang hadir ini kebanyakan kanker, ada umur 38 kanker tulang, ada yang kemarin di Citerep kanker serviks, ya sampai saya beberapa kali diminta oleh rumah sakit Darmais untuk menterapi orang kanker serviks dari Jambi oleh dokter Diana pada waktu itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalau kita meyakini tiap ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu asy-syifa. Al-Qur'an itu penyembuh. Namun jangan lupa bahwa sesungguhnya penyakit kita itu sumbernya dari mana, Bu? Dari hadis Rasulullah Imam Muslim 2188. Ya. Apa itu penyakitnya? Ain. Ya. Kalau kita mau matinya lebih dulu dari takdirnya, itu kenapa? Kena ain. Ini yang bahaya. Orang di Arab sana, orang di Mekah sana, di Madinah sana nggak percaya ada santet, nggak percaya ada pelet, nggak percaya. Tapi dia takut akan ain. Makanya rumahnya kayak benteng, nggak pernah dia liatin itu rumahnya, hanya bentuknya seperti bentuk-bentuk benteng saja. Tapi kalau kita udah masuk luar biasa. Itu kenapa, Bu? Karena dia takut akan ain. Ya, kalau di Indonesia rumahnya mau bagus kelihatan dari luar, benar nggak, Bu?
Ya. Tapi kalau di Mekah, di Madinah dia nggak berani karena dia hadisnya sahih. Dia takut karena ain. Apa benar Ustadz itu ada ain? Benar. Ya. 20 tahun pertaubatan saya kepada Allah, Allah mengajarkan. Ternyata saya kuliah dulu jurusan teknik elektro, nggak ada hubungannya antara pelajaran saya dulu sama saya lulusan dulu dari kuliah itu. Tetapi setelah 20 tahun kemudian saya baru tahu bahwa di dalam alam sekitar ini ada hukum yang berlaku, hukum tarik menarik, hukum energi positif menarik positif, hukum negatif menarik negatif. Itu sudah pasti, Bu. Mau kita elakkan, mau kita enggak berdoa, kalau kita mau ketemu orang baik, kita baik dulu. Pasti kita akan ketemu orang baik. Ya. Kalau kita sering ditipu orang, kita harus introspeksi energi negatif kita ini seperti apa dalam tubuh kita. Ya. Itu kuncinya. Karena di dalam alam sekitar ini ada hukum namanya vibrasi yang dia datang tanpa diminta. Ya, dia datang tanpa diminta. Udah hukum alamnya sudah seperti itu. Ya. Makanya dalam Islam ada 8 kategori rezeki. Rezeki yang paling bawah, ya, rezeki yang paling bawah nomor 8 itu, ya, rezeki yang apa yang kamu cari, maka itu yang kamu dapat. Jadi ternyata nomor 8 itu apa yang kamu cari, itu yang kamu dapat. Orang jualan gado-gado dia dapat duit gak? Dapat. Tukang copet dapat gak duitnya? Dapat. Karena sifat Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, tapi belum tentu dia Maha Penyayang. Orang korupsi dapat duit gak? Dapat. Tapi nanti ya Ar-Rahimnya dia tidak disayang oleh Allah. Kenapa? Karena nanti di yaumil mahsyar dia akan bertanggung jawab terhadap hartanya. Jadi udah ada hukum-hukum di alam sekitar kita bahwa hukum positifnya itu menarik hukum positif yang lain. Hukum negatif akan menarik hukum negatif yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung ke slide aja. Bisa? Enggak bisa? Baik, sesungguhnya dalam kehidupan kita ini, ya, dalam kehidupan kita ini sumber penyakit kita itu ada 4, Bu. Ya, ada 4 kategori yang menyebabkan kita mengalami satu penyakit. Ya, 4 kategori. Maka kategori yang pertama adalah hubungan perilaku. Ya. Kalau di slide-nya ya. Di kategori pertama itu namanya hubungan fisik. Fisik ini antara ya antara kegiatan ibu bapak sekalian sehari-hari. Oke, udah bisa? Oh ya, oke. Nah, ini salah satu ketika saya di Jakarta Selatan dengan Al-Fatihah ini ada jamaah yang ketika lagi saya ngisi, saya bawa tensi, saya minta, Pak, kalau ada yang punya darah tinggi bisa ke depan. Bapak ini ke depan dan tensinya 228. Ya, saya sampai kaget nih. Dia ikut pengajian tapi tensinya 228. Ya, kemudian Bapak duduk di depan, kemudian Bapak saya bacakan Al-Fatihah bersama-sama jamaah yang lain. Ya. Kemudian saya bilang, Bapak minum dulu ya. Ya,
Kalau bisa airnya juga Bapak bacain Al-Fatihah, Bapak minum supaya Bapak yakin bahwa Allah yang menyembuhkan. Nah, ketika sudah dibacakan dalam 5 menit Al-Fatihah, maka tensinya langsung turun 146. Bahaya nggak kalau tensi 200? Bahaya. Saya sampai kaget, Pak. Ya. Kadang sensor di badan kita ini nggak berasa nih. Ada yang sakit gula nggak di sini? Banyak ya. Tenang aja Ustadz, ada obat. Jadi kita kalau sensor di badan kita sudah nggak bekerja, ini repot gitu ya. Oke, kita lanjut yang ini di Bandung ya, seorang ibu-ibu saya terapi, dia mengalami stroke ringan sebelah kanan. Ya. Kemudian saya bacakan Al-Fatihah, terus saya bacakan Al-Fatihah, ya. Alhamdulillah dia bisa ngangkat tangannya. Ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ada yang mengalami stroke ringan. Nah ini orang-orang yang stroke ringan disebabkan karena egonya pengen menang sendiri, itu ya, itu hati-hati. Kalau orang diabetes apa Ustaz? Orang diabetes susah diatur. Sehingga Allah yang ngaturnya, ngatur makannya, ngatur minumnya, ya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini pasien koma, ya, pasien koma, ya, dia kena ain ini, ya, jadi kalau dilihat badannya itu sampai kering gitu ya, nah, ini ain, dia koma berapa tahun? 5 tahun, 5 tahun, sampai dokter di rumah sakit di Bandung sudah menyatakan udah bawa pulang aja, ya, mantunya dokter juga padahal, ya, jadi yang saya bingung ketika dibacakan Al-Fatihah dia menangis, dia keluar air mata dan kakinya bergerak-gerak. Nah, ini berarti dia masih sensor di badannya masih jalan. Oke, lanjut. Nah, ini seminar tentang kesehatan di mana salah satu dokter di Rumah Sakit Mayapada Bandung ya diduetkan antara dokter dari non muslim ya tapi dokternya baik ya, Dr. Lukas Mulyono, beliau adalah profesor dokter di rumah sakit lulusan Unpad ya, yang bercerita tentang penyakit GERD. Ada yang penyakit GERD? Allah ya Allah karim. Ya, ya, ibu-ibu kalau suruh baca Asmaul Husna Pak, sama merek obat, jagoan merek obat, ya, benar nggak Bu? Ya kan, ada yang jadi temennya amlodipin nggak? Kan benar nggak? Ya. Oke, jadi di seminar ini saya menyatakan pada waktu itu Dr. Lukas mengatakan bahwa penyakit ya GERD ini bisa dibiopsi dan lain-lain. Saya nggak ngerti tentang itu karena saya nggak belajar kedokteran ya. Tetapi saya bilang yuk kita baca Fatihah, dokter ada di sebelah saya. Dokter ada di sebelah saya, kalau memang bisa sembuh, Allah yang menyembuhkan, Tuhan saya yang menyembuhkan. Alhamdulillah ada 5 orang di situ, ada yang vertigo, ada yang GERD. Terus ada yang pada waktu itu ada kakinya sakit, datang kakinya sakit. Hari itu Allah sembuhkan 5-5-nya. Siapa yang menyembuhkan? Allah, bukan saya, Bu. Ya. Ini membuktikan bahwa ketika saya seorang dai gitu ya, masuk ke rumah sakitnya bukan rumah sakit Islam loh ya. Mayapada. Rumah sakitnya besar tuh di Bawah Batu. Jarang ada ustadz diundang di situ. Tiba-tiba diduetkan dengan dokter, dokternya profesor, ahli penyakit dalam. Kalau ibu mau cek di sana. Tapi Allah memuliakan. Allah memuliakan, Allah memperbaiki itu orang itu bahwa sebenarnya
Belum yang 30 juz, baru Fatihah saja. Baru Fatihah saja, hari itu Allah buktikan. Kayak tadi yang 226 ya, Allah desain akhirnya jadi 146. Yang 228 tadi. Padahal kalau kita tahu kalau hari itu kita 228, dikit lagi kita stroke ya. Kalau enggak serangan jantung tuh. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita takutkan adalah komplikasi. Komplikasi apa, Pak? Penyakit? Bukan. Komplikasi dari ain. Ya. Oke, dilanjut. Ya. Kita tahu bahwa nomor pertama penyakit yang nomor 1 ditakuti apa, Bu? Jantung. Nah, Rasulullah menyampaikan bahwa kalau ada umatku yang matinya mendahului takdirnya, itu karena ain. Ain yang menyebabkan orang bisa sakit jantung. Hari ini masih ketawa, 2 menit kemudian hilang. Ya. Ini yang kita takutkan. Ya. Lalu kemudian kasus penyakit stroke di Indonesia itu udah sampai segitu. Ini data-data dari medis saya ambil ya. Kemudian orang gangguan kecemasan, gangguan depresi, ya. Wanita itu 32.460 terkena kanker serviks. Dan 18.279 berakhir dengan kematian. Nah, ini yang bahaya ya. Kemudian ada kasus COVID yang beberapa tahun yang lalu, ya 5.900.000 positif, dan kemudian yang meninggal ada 152.000 orang. Lanjut. Nah, ini yang kita harus cek. Roda kesehatan kita, tubuh kita ini, Bu, Bapak Ibu sekalian, yang menyebabkan kita sakit yang pertama adalah dari fisik kita. Fisik kita ini punya hak untuk beristirahat. Makanya saya bilang bahwa Bapak Ibu punya kegiatan hari-hari bekerja, ya, hari-hari untuk aktivitas. Hanya antara kegiatan dan waktunya untuk istirahat kira-kira seimbang enggak? Jangan coba-coba Ibu, Bapak kalau udah punya penyakit darah tinggi, kurang istirahat, itu enggak kelar-kelar tuh, darahnya naik terus. Benar enggak? Kenapa? Karena dulunya, awalnya antara waktu bekerja dengan waktu istirahat itu enggak seimbang. Ibu istirahat aja masih bekerja enggak? Jam 10 malam Ibu udah tidur belum? Belum kan? Masih ngapain? Masih nonton drakor. Matanya masih kerja kan? Bener nggak? Kalau Allah kasih glaukoma baru berasa nggak? Kita lupa, Pak, bahwa tubuh kita punya hak untuk istirahat. Makanya saya bilang makin ke akhir zaman, makin ke zaman yang lebih canggih, pola tidur kita makin berantakan. Jam 1 masih chatting, lagi ngapain, ya. Terus ntar jam 4 udah bangun, udah tuh darah tingginya naik terus, ya, karena darah, ginjal, jantung nggak istirahat. Jadi pola pertama adalah fisik kita. Yang kedua adalah konsumsi dengan pembuangan, Pak. Kita makan nih ya.
konsumsi pembuangannya nggak lancar, jadi penyakit nggak? Jadi penyakit. Apa sebabnya kanker usus? Ada yang tahu? Karena waktunya usus istirahat, kita masih makan aja. Ya. Orang-orang diabetes, kalau dia makan siang, jam 12 dia makan ya, memproses makanannya itu memerlukan waktu 4 sampai 5 jam. Itu kalau yang sudah kena diabetes ya. Dia makan jam 2, jam 6 makan lagi. Gimana gak gula darahnya jam 9 naik? Ya. Ketika jam 2 ya. Ketika jam 2 dia makan, maka harusnya dia berhenti supaya gula darahnya tidak naik. Nanti saya lapar Ustadz, jam 6 ngemil aja yang kecil-kecil, yang nilainya karbohidratnya kecil. Ya, jangan makan nasi lagi. Itu 2 bulan lalu saya dipanggil orang ke rumah. Suaminya kena serangan jantung. Saya bilang, kenapa kok nggak ada riwayat jantung? Nggak ada. Kenapa bisa jantung? Jam 7:30 pulang kantor, makan nasi uduk 2 bungkus. Nasi uduk 2 bungkus. Enak gak Pak? Enak, apalagi pakai sambal kacang ya. Masya Allah. Kita udah umur 50 ke sana udah gak dapet tuh begituan. Ya. Kalau mau pengen punya umur panjang. Ya. Baik. Jadi konsumsi dengan pembuangan, kalau dia tidak lancar, maka terjadinya berat di ginjal, berat di usus. Nah, kalau darah kita udah masuk bareng dengan lemak, masuk dengan racunnya, itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Maka pola tidur kita harus dirubah antara istirahat dengan kerja. Kerja berapa jam? 8 jam. Tidur berapa? 6 jam. 2 jamnya sama Allah. Ya. Kemudian makanan, Pak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyuruh kita berpuasa? Supaya usus kita juga punya waktu untuk ngerai, ini yang dibuang, ini yang jadi protein, ini yang jadi karbohidrat dan segala macam. Penyakit lambung atau penyakit GERD, saya sampaikan tidak ada hubungannya dengan orang yang nggak bisa puasa. Ya, saya bilang. Obatnya apa Ustadz kalau GERD? Gampang. Minyak zaitun. Sehari 1 sendok. Orang jantung obatnya apa sih? Ada yang jantung nggak di sini? Ada Pak. Jagung ada rambutnya tuh. Ya, rontokin. Taruh di panci, masukin air, rebus, itu aja minum. Air rebusannya. Air rebusan rambut jagung. Ya.
Tubuh kita ini kan 80%-nya air, benar gak? Maka selepas Isya, usahakan selepas Isya kurangi minuman. Air putih boleh Ustaz? Boleh, seteguk 2 teguk, nggak boleh banyak. Ginjalnya kecapean nanti malam. Kita tidur ginjalnya yang berantakan. Makanya orang diabetes kencingnya berbusa, kebanyakan minum. Malam. Ya. Oke, dilanjut, Mas. Emosional ya. Yang kedua adalah faktor emosional. Antara kehidupan kita yang penuh dengan belajar dengan guru kehidupan, ya, dengan kerja. Jadi artinya waktu kita bekerja dengan waktu kita belajar itu harus seimbang. Orang-orang yang terkena jantung emosionalnya lebih tinggi. Kenapa? Karena darahnya naik. Jantung memompa, ada yang macet. Nah ini dia. Karena tadi faktor antara kegiatan dengan istirahatnya kurang. Lalu kemudian ya, faktor emosionalnya keteduhan, ketenangan batinnya dengan stimulasinya nggak ketemu. Orang jantung itu orang yang suka was-was nggak? Orang yang kurang berpasrah sama Allah nggak? Aduh Ustadz, jam 6 nih, anak saya belum pulang. Aduh kemana ya? Kemana ya? Kemana ya? Kemana? Aduh Ustadz, suami saya udah nggak kerja. Bulan depan mau makan apa ya? Tahun depan mau makan apa ya? Kita besok aja belum tentu ada umur. Benar nggak? Iya kan? Baru kemarin Bu, hari Jumat kemarin, tetangga saya umurnya 70, punya istri umurnya 65 tahun. Istrinya bilang gini, Pak, aku pegel ya Pak, tolong dipijitin tangannya. Habis itu bercanda-bercanda. Nggak berasa kita udah tua ya, anak-anak udah nikah. Akhirnya kita tinggal berdua ya. Istrinya ngomong gitu, Mbok ya saya dipeluk Pak. Ngapain kata istri suaminya, udah tua peluk gitu kan. Tapi istrinya bilang, sekali aja Pak peluk saya. Istrinya lagi duduk tuh dipeluk. Lagi dipeluk itu malaikat nyabut. Ya. Jadi meninggal dalam pelukan suaminya. Cinta sejati itu. Suaminya bingung begitu, Bu. Udah nih, udah pelukannya udah ya, begitu direbahin, glek. Orang sekitar rumahnya bingung. Pagi masih beli sayur. Ya. Kita nggak pernah ada yang tahu usia kita sampai kapan. Maka yang kedua tadi adalah keteduhan PS stimulasi. Makanya kita jangan pernah hidup kita itu dibawa drama. Ya. Ustadz, suami saya nggak kerja, sejak COVID nggak kerja. Saya yang kerja Ustadz. Emang kenapa? Ada masalah? Kan laki-laki harus kasih nafkah. Ibu nikahnya udah berapa tahun? Udah 35 tahun. Emang 34 tahun nggak dinafkahin? Enggak dikasih. Ya udah.
Tapi dalam Al-Quran kan wajib suami menafkahi. Kalau enggak kan di buku nikah katanya kalau 3 bulan enggak nafkahi, kalau istrinya enggak ridho bisa ditalak. Benar gak? Saya balikin Pak. Ibu mau nalak. Emang ibu masih laku? 65 loh. Jangan. Ya. Tenangin diri kita, tenangin jiwa kita, maka insya Allah penyakit kita tetap ada, namun frekuensinya nggak begini, dia datar aja. Di tubuh kita ini punya kanker nggak semua? Punya. Siapa yang membuat kanker itu hidup? Gaya hidup kita, Bu. Lanjut, Mas. Nah, yang ketiga nih, sumber penyakit adalah hubungan antara keluarga dan teman. Ya, ada teman baik banget sama kita, di rumah kita berantem lulu, bener gak? Nggak boleh tuh. Di kalangan keluarga kita baik, tapi kita punya teman musuh semua. Nah, itu jadi penyakit tuh. Itu bisa jadi ain. Ya. Orang tua vs pasangan. Nah, ini yang paling sering. Sumber penyakit yang paling banyak yang saya alami adalah ain yang disebabkan oleh pasangannya. Kalau ribut, kalimat yang keluar, dasar kamu, dulu kalau aku nggak mau kawin sama kamu, udah ada yang ngantri saya. Ya, saya minum bentar, Bu. Kalau ribut, yang keluar kalimatnya itu kalimat yang lalu-lalu gitu ya. Kalau kamu nggak kawin sama saya, kamu bakal pasti kamu nggak seperti sekarang seperti sama saya gitu. Itu ain tuh. Ya. Atau bapaknya ngomong, saya ini ya, kamu tahu gelar saya itu di depannya ada Raden Mas. Kalau kamu nggak saya ambil, kamu nggak jadi keluarga. Keraton. Nah, itu bahaya lagi tuh. Jadi hubungan antara pasangan menyebabkan penyakit, iya. Lanjut, Mas. Nah, ini yang paling utama, Pak. Penyakit kita ini timbul karena ibadah kita, ya, ketekunan ibadah kita kurang bersama Allah. Ya. Saya sholat Ustaz, saya tahajud, saya ngaji. Oke. Lihat doa vs keteduhan. Kira-kira doa kita, sholat kita membawa diri kita ini menjadi orang yang sabar enggak? Kalau belum, cek ibadah kita. Kalau kita ini berbuat sesuatu, ibadah kita udah bagus, tapi kita belum ikhlas, cek lagi ibadah kita. Ya. Karena kalau ibadah kita sudah bagus, ibadah kita sudah membuat ketenangan batin kita, maka yang keluar dari mulut kita adalah yang baik-baik. Ya. Yang keluar dari mulut kita adalah yang baik-baik. Baca Asmaul Husna kan tadi, maka itu memuji.
Apa salahnya sih menguji pasangan? Waduh, papa hari Minggu keren banget, pasti gara-gara sholat subuh. Aduh ibu, tehnya bagus, enak, manis, persis kayak mama. Kenapa susah banget sih? Ya, padahal 30 tahun lalu pernah keluar kalimat itu. Kenapa setelah 30 tahun nggak keluar? Gitu loh. Bahkan ada yang mengatakan ya dalam hadis atau dalam riwayat-riwayat sahabat, kalau seorang istri memberikan minum pagi hari kepada suaminya, maka dia pahalanya seperti ibadah semalam suntuk. Susah amat dapat pahala semalam suntuk, kan gampang, kasih aja kopi. Gampang sebenarnya, cuman kita nih, ibadah kita ini udah termasuk ibadah-ibadah yang ditumpangi oleh setan. Ya. Maka akhirnya ibadah-ibadah kita itu jauh dari keikhlasan, sehingga ibadah kita ini, ibadah kita bagus. Ibu-ibu kalau hari ini saya kasih doa bagaimana sembuh diabetes, ditulis meskipun bacaannya 1000 Pak. Iya kan? Tapi ntar saya bilang, ibu syarat yang kedua sembuh bagaimana? Pagi siang sore itu ambilin nasi suami mau makan, bikinin sayur sama lauk yang suami suka selama 40 hari, berhenti ibunya karena berat ya. Artinya sebenarnya spiritual kita harus membuat ketenangan Pak. Udahlah, kalau emang kehidupan kita penyakit ini ya membawa kita dekat sama Allah, nggak apa-apa penyakit ini ada. Ya, ibu-ibu yang punya sakit diabetes nggak apa-apa. Dulu nggak bisa diatur, sekarang Allah yang ngatur sehingga akhirnya rajin puasa. Iya kan, begitu. Orang diabetes tuh sembuhnya apa? Puasa. Karena dia ngolah makannya aja udah 4-5 jam. Makan pagi, makan siang, makan sore. Kalau dia makannya udah nggak teratur, berantakan, diabetes tipe 2. Benar nggak? Buat bapak-bapak, saya yakin penyakitnya lebih banyak ke jantung. Benar nggak sih Pak? Tiap akhir bulan jantungan kan? Ini kalau duitnya nggak full nih, sampai rumah ditanyain kemana, kan begitu kan? Lanjut Mas. Oke. Nah, otak memiliki seperti ini ya. Kapasitas menerimanya adalah 2 miliar bit per detik. Lanjut. Karena waktunya pendek saya skip ya. Lanjut. Kekuatan tubuh manusia ya. Mata kita nih ya, mata kita bisa membedakan 20 juta warna. Kalau ibu-ibu 2 warna aja Pak. Biru sama merah gitu. Ya kan? Padahal Allah ngasihnya 20 juta tuh ya. Oke, lanjut. Kalau kita berkedip itu satu kedipan luar biasa Pak. Kalau kita mau bersyukur sama Allah, kedipan mata kita luar biasa. Saya punya ibu almarhumah Haja Rosmaneli ya. 10 tahun yang lalu dia di sini kena kelenjar getah bening nih. Dibawa ke rumah sakit, kata kakak saya, ayo berobat ke rumah sakit deh. Oh katanya harus dipotong. Ketika dipotong ada resikonya enggak Dok? Ada. Apa?
Di pipi ini kan banyak syaraf yang lebih halus dari rambut. Kalau kepotong salah satu atau dua atau tiga kepotong misalnya, kalau enggak matanya yang ini susah kedip, kalau enggak bibirnya naik ke sini. Saya bilang enggak jadi deh. Jangan. Akhirnya apa, Bu? Akhirnya kita menterapi ya dengan ayat Al-Qur'an, menterapi semua, hilang, Bu. Berapa lama? 6,5 bulan. Ya. Itu atas izin Allah juga dan Allah ridho. Hilang, Bu? Enggak ada. Enggak jadi tuh, tadinya ke rumah sakit Fatmawati itu 80 juta itu operasinya. Ya, oke, lanjut Mas. Lanjut lagi. Pengaruh pikiran terhadap penyakit. Nah, ini boleh difoto ibu-ibu nih ya. Kalau orang yang sering stres, organ tubuh yang dengan emosi, saluran kencing, penyakitnya gangguan pencernaan, ya, GERD, lambung, emosi yang hilang itu susah untuk rileks. Ya. Orang yang mudah tersinggung, ya, gangguannya adalah di syaraf ya. Kemudian dia akan penyakitnya menjadi susah tidur, ya. Maka rumusnya dia harus tenang. Nah, itu dia. Ya. Orang yang sering marah-marah ini, nah saya pernah dapat pasien yang emosinya meledak-meledak, penyakitnya apa? Kanker hati. Badannya kurus, perutnya besar, lebih besar dari saya. Kanker hati. Ternyata emosinya luar biasa. Ya. Nah ini penyakitnya jadinya hepatitis. Oke, lanjut Mas. Nah, yang lucu lagi nih, orang yang sering kesepian, maka penyakitnya mudah pikun. Nah, itu dia tuh. Nah, ini ya. Maka bagaimana caranya biar kita nggak pikun? Maka sering-seringlah membaca Al-Quran. Ya, karena orang yang membaca Al-Quran dijauhkan dari sifat pikun. Ya, baik, lanjut Mas. Penyakit jantung, ayat Al-Qur'annya adalah surat Ar-Ra'd ayat 28. Ya. Orang yang sakit jantung nih hatinya harus hilangkan dari rasa was-was, hilangkan rasa kecewanya, hilangkan rasa ya tidak terimanya dalam kehidupan, lepasin aja semua. Itu penyakit jantung. Gitu ya, Pak? Iya. Oke, lanjut. Nanti ada pertanyaan nih, masih ada waktu. Oke. Orang yang stresnya kronis, maka produksi sel darah putihnya akan lebih besar. Mereka berkumpul dalam arteri, kemudian terjadi pembengkukan ya, sehingga leukositnya menjadi tinggi. Ya. Ini yang disebut akhirnya kita banyak minum yang namanya ibu-ibu tadi bilang amlodipin, supaya darahnya itu ketika macet dipecah. Tapi jangan sering-sering ya Bu. Ya, minum obatnya itu kalau darah kita encer bahaya juga. Ya, hati-hati. Jadi kalau darahnya encer bahaya. Oke, lanjut Mas. Ya. Jantung ini akan sehat kalau oksigennya antara yang dipacu dengan oksigen mengalirnya sama. Yang menyebabkan kita stroke, ya, yang menyebabkan kita stroke, jantung kita ini mompa, ada macet di bagian-bagian tubuh kita, maka timbulnya jadi stroke. Ya. Berapa lama stroke itu muncul? Sebenarnya sebelum jadi stroke udah sering. Tangannya kenapa? Kaku. Kalau pagi suka kaku. Nah, rumusnya bagaimana kalau biar nggak kaku? Gini Bu, tiap pagi. Ya.
antara ini bertemu. Ya. Mana lagi ini? Ya. Oke. Mana lagi? Maaf. Kita punya tumit, ya. Ini digentakkan di sini. Ya. Antara tumit, ya. Tumit. Nah, ini digentakkan gini. Ya. Itu tiap pagi. Ya. Supaya apa? Supaya darah kita ini lancar, Bu. Ya. Nih. Enak kalau udah pakai. Udah 25 kali aja, ya. Oke. Maka melalui Al-Fatihah, ya, orang yang membaca Al-Fatihah saja, maka mentalnya, yakinnya akan menjadi kuat. Lanjut. Nah, Profesor almarhum ya, Profesor Dr. Dajjal Hawari pernah mengatakan bahwa orang yang sakit jantung, obat medisnya seperti ini, ada 5. Terakhir bypass gitu ya. Tapi untuk sukses jantungnya, maka dibutuhkan spiritual yang kuat. Apa itu? Ibadah yang bagus. Maka jantungnya akan sehat. Makanya saya bersyukur ada bapak-bapak yang sakit jantung. Kalau jalan dia nggak kuat, tapi kalau sholat kuat, keren. Berarti Allah menyelamatkan. Ya. Ada yang sakit jantung tapi umurnya 80 masih sehat, keren. Berarti ibadahnya dia dengan Allah bagus. Ya. Ada umur 35 udah sakit jantung, nggak keren. Kebanyakan nongkrong, ngopi-ngopi. Ini gimana? Jam 8 malam ngopi-ngopi, bahaya gak tuh? Bahaya. Kafein, kemudian yang kedua gula. Jam 8 malam minum apa tuh? Kopi kenangan. Ngenangin kemana gitu. Lanjut. Ketika manusia mengalami jiwa yang tenang, maka denyut nadinya akan normal. Ya. Doa zikirnya dia jalani, maka denyut nadinya akan normal. Kemudian sistem autoimun yang suka punya penyakit autoimun, banyakin zikir. Karena seluruh tubuh kita ini, Pak, itu udah di sistem sama Allah luar biasa. Bapak kalau mules pagi-pagi pasti udah tahu kan, bawah udah mau nerima keluar tuh. Benar gak? Ada gak yang harus pakai obat? Kan kalau udah yang pakai obat berarti dalam tubuhnya ada yang gak bekerja nih. Tuh. Ya. Bapak kalau ngantuk ya tidur. Yang bahayanya adalah kita udah ngantuk nih, Bu, HP masih di tangan gitu. Itu yang bahaya. Ngantuknya hilang, ibu tidur 6-10 jam, maka ngantuknya nggak hilang-hilang. Alhamdulillah jadwal saya itu padat gitu ya. Tidur 2 jam, tapi kalau udah ngantuk saya tidur aja. Saya tidur 2 jam kemudian saya kayak tidur udah 6 jam. Tapi kalau kita udah ngantuk nih, kita tahan gitu ya. Habis itu kita paksain untuk tidur. Setengah hari aja kita tidur, nggak akan juga kebayar tuh ngantuknya. Cobain. Ya, maka orang yang membangun kekebalan tubuh, maka dijauhkan dari penyakit stroke. Bacaannya apa? La ilaha illallah ya. Astagfirullahaladzim ya. Baik. Ada lagi, Mas? Ya. Ini alamat saya.
Barangkali kalau nanti ketemu mau bertanya konseling silakan. Ya, ada yang mau bertanya, waktunya masih ada untuk dua. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Alamat. Oh ya, untuk nanti kita akan perlihatkan lagi di operator setelah kajian ini. Kita mulai yang dari jamaah laki-laki terlebih dahulu. Yang mau bertanya silahkan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Nama saya Nasruddin Hidayat, Pak. Baik, Umur Pak. saya hampir 70 tahun, Pak ya. Hampir 70, Masya Allah. Saya punya penyakit jantung, Pak. Jantung ya? Saya udah diponis sama Pak dokter di rumah sakit jantung Matraman itu. Oh iya. Katanya di situ jantung saya ada 3 golongan pembunuh darahnya. Oh. Gitu. Jadi kemarin itu belum lama, sehabis setengah bulan mau dipasang ring, nggak bisa masuk ringnya karena pembunuh darahnya terlalu banyak, kata gitu kan. Oke. Nah kemarin konsultasi lagi sama dokter, saya harus dioperasi. Oke. Insya Allah bulan depan mungkin saya mau dioperasi. Gitu. Iya. Jadi yang 3 pembunuh darahnya itu nggak dipakai, mau diganti pembunuh darah yang baru, biar lancar, kata si dokter. Iya. Gitu. Nah, menurut Bapak Ustadz bagaimana? Kira-kira, sedangkan saya operasi itu ngeri gitu ya, ngeri gitu. Biar nggak dioperasi bagaimana caranya gitu dokter? Gitu. Nah itu aja yang saya tanyakan Pak Dokter. Walaupun saya memang harus operasi, tapi mudah-mudahan selamat saya tidak segala cobaan itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dulu ya, mewakili bapak-bapak lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita suka takut dengan statement-statement para dokter ya, yang bahwa ada yang umurnya ini nggak lebih dari 3 bulan gitu ya. Saya suka mengatakan kalau memang Allah memberi kita sakit, berarti Allah itu sedang menggugurkan dosa kita. Ya. Bahkan di cerita para sahabat ada yang sakitnya demamnya tinggi, para sahabat bersyukur karena demam itu penyakit yang menghancurkan segala dosa-dosa. Ya. Berkaitan dengan penyakit jantung, Bapak saya analisa dari sini aja, Bapak punya kecemasannya tinggi. Ya. Barangkali sudah tersistem dari muda ya. Gitu ya. Nah, ketika dokter mengatakan pertama kali ditanya harus pakai ring gitu ya. Ternyata ketika harus dipakai ringnya nggak masuk gitu ya. Ya, padahal kalau ring itu kan kecil masuk ya, dari sini diambil kan gitu ya. Nah, ya itu betul. Kemudian nanti dipecahkan di sana di antara 2 ini nih ya. Kalau sampai tidak jadi gitu ya. Kemudian analisanya kedua akan operasi bulan depan ya. Bulan depan berarti operasinya pasang ring lagi? Enggak, bypass ya. Oke. Ada satu cerita sahabat saya, barangkali Bapak Ibu kenal, dulunya seorang chef terkenal di RCTI ya. Itu ibaratnya jantungnya bahkan dia udah divonis bakal mati itu dalam sebulan ya. Chefnya terkenal gitu ya, ada fotonya tapi saya nggak expose. Lalu saya pada waktu itu di tahun 2014 ya, saya bilang ya sudah, ini kan gaya hidup, ente dulu kan gaya hidupnya luar biasa ya kan, naik motor Harley, kemudian makan makanan yang luar biasa karena dia seorang chef dan dia pernah di Amerika, bahkan dia seorang chef terkenal di stasiun TV gitu ya. Saya bilang udah, sekarang urusannya sama Allah aja, karena urusan nyawa itu Allah yang punya, bukan siapa yang punya, Allah yang punya.
baca Al-Quran, lalu cari surat Ali Imran ayat 92. Ya, Ali Imran ayat 92, saya bilang gitu. Nego aja sama Allah dalam bentuk itu. Negonya dengan Allah saja. Akhirnya apa? Dia lakukan, Bu, Pak. Ali Imran ayat 92 dijalani nama dia nego sama Allah, sampai sekarang orangnya ada dan sehat. Ya. Jadi boleh bisa dikatakan di kesimpulan Ali Imran ayat 92 itu Allah mengatakannya gini. Ya, belum sempurnanya amal ibadahmu, amal ibadah kita nih, tahajud, ngaji, haji, puasa dan segala macam. Kata Allah belum sempurna. Ya. Sebelum kamu menyedekahkan apa yang kamu cintai. Ya, bukan semuanya nih ya. Apa salah satu yang kamu cintai? Itu maknanya dari ayat itu. Karena boleh jadi yang kita relakan untuk dikasih kepada Allah, Allah memberikan kecintaannya lagi kepada kita. Itu, ya. Misalnya di rumah kita ada piring nih, piring gambarnya ini istana di Inggris, ada tanda tangannya Pangeran Charles gitu ya. Kita bangga banget taruh di ruang tamu gitu kan. Ini waktu di Inggris nih ketemu Pangeran Charles di gini. Kita selalu ngomong gitu, Allah tuh cemburu tuh. Udah aja sedekahin aja itu. Insya Allah niat kita karena ingin dekat sama Allah, maka Allah dekatkan di situ. Jadi artinya bahwa saatnya kalau kita sudah mendekati hal-hal yang divonis, berpasrahlah sama Allah, kemudian rayu Allah. Ya, berpasrahlah dengan Allah, kemudian rayu Allahnya. Ya, maka tunggulah keajaibannya. Man haitsu la yahtasib. Ya. Kira-kira gitu, Bu. Nanti di ending acara ini kita baca Fatihah bareng-bareng. Saya pengen yang jantung maju ke depan semua, yang diabetes maju ke depan semua. Saya lupa, harusnya saya bawa tensi. Kayak tadi tuh saya bawa tensi, kira-kira yang tensinya hari ini tinggi, dalam 5 menit Fatihah ini dibacakan, turun enggak? Atau next kalau bulan depan Allah kasih saya pertemuan lagi, saya akan bawa cek gula darah, kolesterol, asam urat, dites dulu, trek gitu. Habis itu kita baca Fatihah rame-rame, turun enggak tuh, ya? Gitu ya Pak. Jangan lupa tuh, ya, rambut jagung, diambilin aja tuh Pak, rambutnya ya, diambilin, kemudian diminum direbus, ya, disaring gitu nantinya, sehingga air dari rebusan rambut jagung itu buat jantung. Sama aja. Yang bagus yang muda. Iya. Ya kan? Oke, kira-kira gitu. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan dari ibu-ibu barangkali. Yang nggak bisa saya obati itu kalau kita nggak punya uang ya. Itu harus cari sendiri. Baik, silakan. Ya, dari ibu-ibu ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajar Rohana, mau tanyakan Pak Ustadz, yang penyakit ain itu apa tadi? Belum ada. Baik. Ain. Ain itu bahasa Arab ya. Bahasa Arab, artinya bahasa Indonesia penyakit yang disebabkan karena mata. Mata yang memandang dengan kedengkian. Dia baru punya mobil, sombong banget, biarin tuh mobil ntar nabrak. Itu ain tuh. Ya, itu ain. Orang itu melemparkan ain. Atau misalnya di pengajian, ibu pakai jilbabnya, cantik banget, bagus jilbabnya, keren ibu, jadi tambah muda di hatinya. Yaudah itu belinya di ITC aja belagu kan gitu kan. Itu ain tuh. Kalau dipuji gitu kita ngomongnya gimana? Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Seperti itu. Jadi
Ain bisa kemana? Bisa kemana-mana. Yang bahayanya ain itu kenanya diomonginnya hari ini, berfungsinya 5 tahun lagi. Benar, ain itu begitu. Dia nggak begitu disampaikan, nggak langsung berfungsi. Nanti kapan ain itu bekerja? Ketika satu, kita lemah fisik. Kedua, ketika kita lemah iman. Maka ain itu bekerja. Nah, kalau nanti ada yang kena ain, misalnya saya udah usaha Ustadz bangkrut terus gitu, ain tuh. Ya, saya beberapa kali orang berhadapan dengan yang ain itu luar biasa. Ya, kanker ada yang disebut juga ain nggak? Iya, karena kanker itu menggerogoti tubuh kita itu dengan waktu yang kita tidak tahu begitu periksa. Sakitnya apa? Ini awalnya pegal-pegal, begitu diperiksa jam stadium 3. Ya, yang di Citerap kanker serviks stadium 2B. Saya bilang ya Allah, luar biasa. Baik, satu pertanyaan lagi. Oh ya. Pembacaan ayat suci Al-Quran kita pengen seperti orang Qori gitu, Qori'ah gitu. Bagaimana itu termasuk ain apa bagaimana gitu? Sebenarnya Bu, baca Quran itu yang paling utama ketika kita membaca seperti kita itu sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu kita udah hilang tuh urusan dunia ya, urusan yang punya utang sama kita, urusan ada yang ngomongin kita, udah hilang aja semua gitu. Maka bismillah kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang paling hebat itu bukan pengajian yang tiap hari Senin sampai Jumat ikut kemana-mana, enggak. Nanti suaminya enggak layanin. Jadi dosa juga. Yang hebat itu ketika kita ngaji, meskipun hanya kecil saja, tetapi berefek kepada kita dalam keimanan. Ya, alhamdulillah dari pengajian ini saya istiqomah. Ustadz, apa tuh istiqomahnya? Yaitu saya usahakan tiap Jumat saya keliling, meskipun 500 perak saya keliling untuk dapetin 100 orang untuk saya kasih 500. Karena dalam Al-Qur'annya Allah mencintai orang-orang yang istiqomah, bukan yang banyak. Istiqomah Bu. Saya ikut sedekah Jumat Ustadz, alhamdulillah udah 2 tahun saya tiap Jumat ngasihnya 5 box. Istiqomah gak? Istiqomah, pasti dicintai Allah. Kalau saya ngasihnya alhamdulillah Ustadz 70 box, tapi sekarang udah enggak lagi. Itu berhenti tuh. Mulai lagi dari nol kata Allah. Nah makanya jangan menganiaya diri kita, karena Allah tidak mau kita menganiaya diri kita kalau kita maksain. Ada yang konsultasi sama saya, Ustadz, aduh ya Allah, saya punya utang hari ini ya Ustadz 500 miliar. Ada. Saya bilang ampun Pak, enggak, saya juga nggak tahu uangnya kayak gimana. Tapi saya punya aset Ustadz 800 miliar. Terus tapi sekarang lagi disita bank, gimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya bertaubatlah kepada Allah. Karena Allah yang membukakan, Allah yang menyempitkan. Kita nggak akan bisa keluar dari itu. Duitnya 500 miliar. Ya. Jadi kalau saya bilang, kalau pengen kayak Qori, belajar aja Bu. Ya. Tetapi anehnya Pak ya. Saya pernah bacain Al-Fatihah di salah satu masjid. Masjidnya itu hadir remaja-remaja hafiz Quran. Hafiz Quran ya. Itu ada 8 orang kesurupan. Makanya saya bilang jin takut gak sama kita sholat? Enggak takut. Jin takut gak sama kita ngaji? Enggak takut. Yang takut apa? Ketika kita minta sama Allah, ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setan pergi, jin pergi. Sama apa? Orang lagi azan, jin tuh larinya sekencang-kencangnya itu.
Jadi kalau kita melakukan pelajaran ingin menjadi seorang qori, belajar aja, tapi jangan ingin dibanggain sama orang, tapi ingin hati kita ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sih. Karena saya ternyata juga bacaan Fatihah saya biasa-biasa aja, tapi Allah nyembuhkan gitu loh. Baik, mungkin satu lagi ya? Habis. Oh iya. Siap. Baik. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mau catat ini saya di Bengkel Sehati, Jalan Margonda Raya nomor 7B. Ya, oke, itu dipoto udah bisa ya. Silakan difoto aja biar ya, tidak dicolet ya. Ya, nomor teleponnya kalau mau konsultasi atau mau tanya silakan. Insya Allah kalau saya mampu, Allah memberikan ilmunya, maka Allah akan mudahkan saya menerangkannya. Baik, sebagai penutup, yang pertama kita sama-sama yang punya sakit, yang tadi ada sakit jantung atau apa, boleh bapak-bapak ke depan di saf paling depan, ya. Yang ibu-ibu juga boleh, yang ada sakit gula, jantung, kemudian darah tinggi. Ya, kolesterol. Silakan maju ke depan ibu yang. Tapi kalau udah habis ini turun, ya, ntar makan nasi padang. Ya, silakan bapak ibu yang merasa ada penyakit jantung atau indikasi. Ya, baik, silakan. Ayo maju. Terapi di tempat. Maju. Ya, silakan maju ke depan. Dari saja. Depan aja, Bar, dari depan aja. Dari sini ke sana ya. Oke, baik. Ibu, ya, siap. Kita khusuk ya. Oke, sampai tenang baru saya mulai. A'udzubillahi kalimahit tamah min syarri ma khalaq. A'udzubillahi kalimahit tamah min syarri ma khalaq. Kita sama-sama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ikhlaskan diri kita. Kita ikrarkan diri kita kepada Allah dengan baca. Ayo kita sama-sama, astaghfirullahalazim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sekarang ibu ya tangannya atau apapun, kalau ada sakit jantung maka tangan kanannya pegang di dadanya, ya. Oke. Kalau ada yang sakitnya diabetes maka pegang pankreasnya atau lambungnya, ya. Kalau ada yang semuanya gimana Ustadz? Udah pegang salah satu yang paling gawat aja, ya. Fokus, ikhlasin, ikuti kata-kata saya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kepadamu ya Allah, aku memohon kesembuhan. Ampunilah ya Allah segala dosa perjalanan hidupku. Saya ikhlas dan ridho kepadamu ya Allah. Fokus, pegang mana yang sakit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu bareng-bareng, bapak-bapak bareng-bareng 2 kali Fatihah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman. Segala penyakitnya ya Allah. Kalau ada yang sakit, kalau ada yang kurang sehat, maka sembuhkanlah ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah dengan Al-Fatihah dulu ya Allah. Sembuhkanlah jantungnya. Sembuhkanlah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kalau ada yang di sini sakit, ya Allah, maka dengan ridho-Mu ya Allah, maka angkatlah penyakitnya ya Allah ya Karim. Yang kena sakit jantung ya Allah, maka sehatkanlah jantungnya ya Allah ya Karim. Kalau ada yang sakit darah tinggi, ada sakit diabetes, ataupun sakit kolesterol, maka lancarkanlah peredaran darah mereka ya Allah. Lancarkan peredaran darah mereka ya Allah. Dan sehatkanlah kembali ya Allah. Karena sesungguhnya lewat Al-Fatihah ini ya Allah, kami berupaya untuk menyembuhkannya ya Allah. Semoga Engkau ridho, semoga Engkau ridho, semoga Engkau ridho. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, doakan saya, insya Allah kita mengadakan terapi ini gratis di tempat saya di Depok, atau di kalau nanti bisa di Atin, akan diadakan di Atin ya. Nanti silakan yang mau ikutan bisa WA ke nomor itu. Pas nanti acara kita bisa bikin ada ibu-ibu bapak-bapak hadir, dan insya Allah di sana nanti yang sakit jantung insya Allah ada obatnya, herbalnya. Kemudian yang darah tinggi, kolesterol dan segala macam, insya Allah ada juga penyembuhannya. Buat diabetes saya sarankan 2 hal aja. Ya, ambil itu pare, ya, pare, kemudian buang tengahnya,
ya dipotong, buang tengahnya, ya. Kemudian ibu potong kayak cincin, ya. Nah, kayak cincin. Kemudian habis itu dua potong, ya, 2 slice gitu, masukin di gelas. Kemudian ibu siram air panas, ya, dinginkan sampai dingin, kira-kira setengah jam ibu minum, ya. Itu untuk menurunkan kalau ibu habis makan padang, ya. Itu biar turun langsung, ya, biar gulanya kepecah, biar langsung, ya. Atau kalau yang sederhana yang orang-orang udah pernah tahu, 2 siung saja, itu 2 siung kayu manis direbus, diminumkan pagi sore, ya, diminumkan pagi sore. Usahakan yang diabetes untuk jarang mengkonsumsi, ya, obat kimia, karena diabetes ini adalah ibu dari segala penyakit. Dia tidak bisa sembuh katanya, tapi buat Allah nggak ada yang gampang pokoknya. Buat Allah itu mudah, hanya kita butuh Allah itu dengan keseriusan kita. Jadi kalau kita banyak makan obat-obatan, ya, untuk penderita diabetes, maka itu hanya memperlambat kematian kita saja. Kenapa? Karena dia akan menyerang jantung, kalau enggak dia akan menyerang ginjal. Sudah itu aja, ya. Nanti kalau dia menyerang ginjal, yang diabetes butuh air, yang ginjal kurangin minum, udah serba salah tuh, ya, gitu loh. Yang ginjal kurangi makanan berprotein, yang gula butuh makanan berprotein, itu yang bahaya, ya. Kemudian kalau jantung ini sebenarnya bentuknya adalah penyumbatan, ya, sehingga oksigen itu tidak bisa lancar di seluruh tubuh kita. Maka saran saya setiap pagi cari rumput yang masih ada embunnya habis subuh, jalan tanpa pakai alas kaki, ya. Karena kenapa? Karena di kaki kita ini ada sel-sel saraf. Makanya orang stroke ini awalnya dari kaki, ya. Awalnya dari kaki karena peredaran kakinya nggak jalan nih darahnya. Maka usahakan embun tadi digunakan untuk sebagai sel-sel darah kita, ya, saraf kita ini langsung berefek ke otak, ya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin juga ikhlasnya doanya untuk almarhumah ibu saya, almarhumah Hajar Rosmaneli binti Muhammad Rahim. Mohon dibacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya dan batasan waktunya. Mudah-mudahan bisa bertemu. Silakan yang mau konsultasi dengan apapun, insya Allah saya bisa bantu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.